Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 TPB 27 RBL Fisika Dasar 2 Institut Teknologi Sumatera akan melakukan penerapan motor listrik sederhana pada mobil mainan. Sebelum itu, mari kami perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arviko Atalion Prakyasa Wibawa dengan NIM 122210145 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Malik Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 122460070 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Saya Natali Silitonga dengan NIM 122210167 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Azahra Putri Nurliadi dengan NIM 122470031 dari Prodi Tata Kelola Air Terpadu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alodinata dengan NIM 122210149 dari Prodi Teknik Sipil. Sejarah gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz. Dirinya merupakan sosok yang terkenal pada tahun 1853 sampai dengan 1928 sebagai seorang fisikawan Belanda yang telah memenangkan penghargaan Nobel di dalam ilmu fisika bersama dengan seorang Peter Zeeman di tahun 1902. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik. Gaya Lorentz juga dapat dilihat pada motor listrik yang memiliki sebuah kumparan kawat dan magnet tetap. Motor listrik dapat bergerak karena gaya Lorentz yang terjadi pada kumparan kawat penghantar arus listrik di medan magnet. Penerapan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik. Gaya Lorentz juga dapat dilihat pada motor listrik yang memiliki sebuah kumparan kawat dan magnet tetap. Motor listrik dapat bergerak karena gaya Lorentz yang terjadi pada kumparan kawat penghantar arus listrik di medan magnet. Rumus yang digunakan untuk menentukan gaya Lorentz yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, dengan F merupakan gaya Lorentz satuannya Newton, B medan magnet satuannya Tesla, I kuat arus listrik satuannya ampere, L panjang kawat satuannya meter, dan theta merupakan besar sudut antara arah arus listrik dengan kuat medan magnet. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu baterai, dinamo, dan mobil mainan. Jadi, mobil mainan ini terdapat dinamo yang dapat menggerakkan mobil tersebut. Lalu ada batu baterai yang berfungsi sebagai sumber energi. Dan di dalam dinamo tersebut terdapat kumparan tembaga dan sebuah magnet yang dialiri oleh energi listrik sehingga dapat menyebabkan dinamo berputar dan menggerakkan mobil mainan ini, seperti di video ini. Cara kerja motor listrik. Motor listrik pada dasarnya bekerja berdasarkan adanya gaya Lorentz yang terjadi pada komponen motor listrik. Arah gaya yang dihasilkan ini bisa kita tentukan berdasarkan kaidah tangan kiri seperti pada gambar di samping. Kelebihan dan kekurangan dari alat yang kami buat. Dinamo dapat digunakan di berbagai alat. Alat yang digunakan mungkin mudah dan untuk ditentukan dan relatif murah. Kekurangan, alat yang kami gunakan sederhana dan tidak bisa digunakan untuk yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, apabila kawat penghantar dengan panjang tertentu yang dialiri listrik, kemudian kawat tersebut diletakkan pada daerah yang dipengaruhi medan magnet, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dipengaruhi oleh besar medan magnet, kuat arus listrik, dan sudut yang dibentuk oleh medan magnet. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.